Baiklah kakak-kakak, kita akan masuk ke seminar yang ketiga pada saat ini yang berjudul Developmental Growth yang akan dibawakan oleh kakak Master Guide Rinike Rolos dan saat ini berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan dan menikah dengan pendeta Davi Jones Politon dan dikaruniai 2 orang anak dan saat ini membantu Direktur PA Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai koordinator Master Guide dan juga sebagai instruktur Master Guide di Jemaat Durian yang ada di Makassar dan pada saat yang sama sebagai Direktur Sunshine Club Jemaat Durian Makassar. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Rineke. Baik, terima kasih Kak Enso, suara saya bisa didengar? Bisa Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore kakak-kakak semuanya. 15 tahun atau usia Pathfinder, ya. Ada yang mau catat nomor telepon saya ada di sini untuk nanti di akhir sesi boleh mengirimkan portofolionya, ya. Kemudian sedikit perkenalan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Enzo, saya saat ini berdomisili di Makassar, kemudian menikah dengan Pendeta Devi, John Politon, kemudian punya 2 anak, ini anak pertama, kemudian ini anak kedua, ya. Dan inilah keluarga kami. Mungkin banyak yang sudah mengenal, tapi pasti lebih banyak lagi yang belum kenal. Jadi senang sekali bisa berkenalan sore hari ini dengan kakak-kakak hebat, Master Guide, dan MIT, Master Guide in Training atau CMG. Ya, baik. Untuk sesi ini, di dalam sesi ini, sore ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan anak-anak usia Pathfinder dan kebutuhan mental, spiritual, fisik, dan sosial. Ya, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan mereka secara efektif. Ini juga termasuk bagaimana kita bisa memimpin, memelihara, dan memuridkan mereka. Karena tujuan dari kelas-kelas yang kita adakan untuk anak-anak Pathfinder adalah bagaimana kita membawa mereka kepada Yesus. Ya, kita dapat membantu menjadi dewasa dalam sosok Yesus Kristus yang sepenuhnya. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau bisa memang itu selalu terpatri dalam pikiran kita sehingga apapun yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita apa. Ya. Kemudian sebagai referensi dari materi saya sore hari ini diambil dari Pathfinder Staff Manual tentunya, kemudian Pathfinder Games dan Events, dan juga banyak buku-buku lain yang bisa digunakan sebagai referensi untuk topik pada sore hari ini. Nah, apa yang akan kita dapatkan dari sesi sore hari ini, yang akan kita pelajari? Yang pertama tentunya kita akan belajar tentang karakter dari anak-anak Pathfinder. Ya, ada disebutkan sebagai istilah, tapi secara keseluruhan adalah anak-anak usia Pathfinder. Kemudian yang berikut kita juga akan mengetahui beberapa sebagai pengenalan saja teknik bermain game dan bagaimana melibatkan anak-anak Pathfinder ini. Yang ketiga, tahu konsep pemrograman. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas oleh Kak Jimmy tadi. Saya hanya akan menyentil sedikit saja untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jimmy tadi. Kemudian kita juga akan paham tentang prinsip dan praktek disiplin yang tepat dan yang tidak tepat, ya, karena ini menjadi sangat penting untuk anak-anak Pathfinder. Berikutnya, ada apa yang terjadi nih kayak? Yang berikut adalah materi saya ini terlihat panjang, tapi sebenarnya ini ringkasan-ringkasan. Pertama kita akan memahami Pathfinder. Kemudian bagaimana kita memotivasi Pathfinder. Yang berikut lagi, bagaimana perencanaan program yang efektif. Saya sudah sampaikan tadi, ini hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan Kak Jimmy. Kemudian interaktif dan melibatkan Pathfinder. Kemudian yang berikut adalah disiplin yang tepat untuk
klub Pathfinder atau anak-anak Pathfinder. Yang pertama kita akan coba memahami Pathfinder itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa kita dibagi oleh beberapa kelompok usia. Ya, ada dulu kita sebut generasi X itu yang lahir tahun 91 sampai 1980. Kemudian ada yang generasi milenial atau generasi Y yang lahir tahun 1981 sampai 95. Kemudian generasi Z yang lahir tahun 96 sampai 2010. Nah, nanti di slide berikut ada lagi generasi Alpha yang betul-betul saat ini masuk ke kelas Pathfinder. Di generasi Z ada juga yang masih ada di kelas Pathfinder. Ya, nah kira-kira karakter mereka itu seperti apa? Mungkin kita tinggalkan sedikit yang generasi X sama generasi milenial. Kakak nanti bisa dibaca di bahannya nanti seperti apa untuk perbandingan saja. Tapi untuk generasi Z, ya kita bisa lihat di generasi Z ada sebagian yang masih di Pathfinder sekarang, tapi mungkin sebagian ada di antara kakak-kakak, ya lahir 96. Jadi bisa mengetahui nanti kalau mau mendampingi anak-anak yang baru masuk Pathfinder, kira-kira situasinya seperti apa. Ya, mereka lahir saat teknologi sedang berkembang pesat, menginginkan segala sesuatu yang serba instan, kurang ambisi untuk bisa sukses, sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Ya, kemudian lingkungan kerja yang disukai. Saat ini generasi Z umumnya mereka belum bekerja tentunya ya, ada yang masih kuliah, masih sekolah SMP SMA, ada yang memang di usia Pathfinder. Kemudian kehidupan sosial media. Oh, mereka sekarang sangat canggih ya. Mereka banyak menggunakan Instagram. Kemudian mereka bisa explore, menceritakan apa saja di media sosial. Kemudian pola pikir ini secara umum ya yang saya dapat dari bahan-bahan yang tersedia. Mereka ini cenderung serba instan. Tidak suka ribet ya, apalagi yang dengan aturan dan sebagainya. Pokoknya mereka mau melakukan apa yang menurut mereka itu seharusnya seperti itu. Oke, yang berikut ya, setelah generasi Z ini ada sekarang ini generasi Alpha. Ini agak sedikit ngadat-ngadat laptop ya. Nah, yang berikut ini adalah ya yang kita bilang kids zaman now, tadi ada generasi Z, kemudian generasi Alpha yang lahir dari tahun 2020 sampai nanti 2024. Itu mereka ada di range seperti itu. Ya. Dikatakan bahwa generasi Alpha ini akan membengkak menjadi kira-kira 2 miliar orang nanti di antara rentang tahun ini. Ya. Kemudian dikatakan ada 2,5 juta generasi Alpha yang lahir per minggu di dunia ini. Mereka paling terdidik karena kesempatan sekolah lebih banyak di era sekarang. Kesempatan mereka untuk bersekolah. Kemudian mereka sangat akrab dengan teknologi. Ya, anak-anak yang lahir dari tahun 2010, apalagi yang mungkin belakangan ini, kakak-kakak bisa lihat bagaimana anak-anak yang mungkin masih usia 2 tahun begitu lincah menggunakan gadget. Ya. Kemudian dikatakan mereka paling sejahtera. Kenapa mereka paling sejahtera? Mungkin mereka juga karena berada di situasi sekarang ini memiliki orang-orang tua yang juga mungkin sangat mensupport mereka. Kemudian hal besar yang mempengaruhi generasi Alpha itu ledakan kelahiran katanya. Kemudian mereka sangat bergantung kepada teknologi. Kita mungkin bisa membayangkan atau anak-anak yang sekarang yang lahir di generasi Z sama generasi Alpha ini mungkin kita tidak tahu. Berikut ini mungkin kita bisa lihat kendaraan atau apapun yang lebih canggih. Alat-alat yang lebih canggih, mereka bisa mengoperate alat-alat teknologi ini yang sangat canggih yang mungkin kita yang lahir di generasi-generasi sebelumnya ini tidak bisa mengikuti. Ya, saya ingin menyampaikan perbedaan ini untuk kita bisa memahami bagaimana kita akan mendidik mereka di kelas mereka atau bagaimana kita akan mendampingi mereka
dengan kondisi kita yang mungkin lahir di tahun berapa, dengan anak-anak yang betul-betul sangat teknologi minded sekarang ini, ya. Kakak-kakak yang memang lahir juga yang masuk dalam generasi Z atau mungkin milenial, mungkin masih gampang catch up ya kakak-kakak yang ada di sini. Tapi yang sebelum-sebelumnya memang harus berusaha untuk memahami karena situasi mereka betul-betul berbeda. Mereka sangat-sangat teknologi minded, ya. Kemudian masih dalam memahami Pathfinder, bagaimana atau apa yang menyebabkan anak-anak ini bersikap. Ini biasanya untuk mereka melakukan sesuatu itu karena memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Ya, kebanyakan psikolog setuju bahwa bukan intelektual, tetapi pertumbuhan dan perubahan emosional yang sangat penting. Ya, ini dari sisi psikolog ya, bahwa perubahan emosional anak-anak ini yang menjadi penting. Ya, karena perubahan-perubahan seperti ini dari usia-usia adventurer, usia-usia Pathfinder, ini yang akan sangat mempengaruhi mereka dalam terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Pathfinder. Perasaan orang muda dan bukan pemahaman adalah kekuatan utama yang menggerakkan mereka. Pemimpin Pathfinder yang efektif harus memahami kebutuhan psikologis dasar Pathfinder. Ini kita bisa baca di Pathfinder Staff Manual. Ya, berharap kakak-kakak semua bisa download buku ini untuk bisa jadi bahan referensi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga yang sudah mendoakan. Ya. Nah, yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan psikologis daripada anak-anak. Nah, kebutuhan psikologis dasar manusia itu apa saja sih? Yang pertama adalah kebutuhan akan kebersamaan, ditandai dengan mencintai, berbagi rasa, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, power ya, ditandai dengan prestasi, kecakapan, mereka dikenal, mereka dihormati. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, freedom, ditandai dengan membuat pilihan pada hidup. Kebutuhan akan rasa senang, fun, ditandai dengan tertawa dan bermain. Nah, ini yang akan menjadi perhatian dari kita. Hah? Jadi ini akan yang perlu menjadi perhatian bagi kita kakak-kakak pembina nantinya di Pathfinder ya, kebutuhan psikologis termasuk kegiatan fisik, status rasa aman, individuality, social approval, kemudian keinginan untuk pengalaman-pengalaman yang baru. Ini adalah kebutuhan psikologis yang perlu menjadi perhatian kita terhadap perkembangan pertumbuhan anak-anak usia Pathfinder. Kemudian perubahan pada anak-anak Pathfinder ya, secara fisik ada berubah ini ya, pertumbuhan yang cepat, kemudian ciri seks primer ya, perubahan organ yang berhubungan langsung dengan reproduksi. Saya mau kasih share dulu ini, baru saya ada buka di yang lain soalnya ini aplikasi lain, tunggu enggak lama. Aduh, ternyata agak lama ini sedikit. Kecil filenya ya, cuma 2 mega. Oke. Sudah di bagian sini. Slide ke-11 kalau tidak salah. Oke. Oke, sudah Kak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, tadi ada perubahan. Ya, secara fisik, kemudian itu ciri-ciri perubahan terhadap ciri-ciri seks primer dan sekunder. Itu secara fisik ya. Kita bisa lihat anak-anak 10 sampai 14 tahun itu secara fisik perubahannya sangat signifikan dari usia adventurer. Kemudian secara sosial dan emosional mereka sedang mencari jati diri. Ya,
Demikianlah anak-anak Pathfinder. Kemudian usaha untuk tidak bergantung pada orang lain. Mereka mulai menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian untuk intelektual, dikatakan pemikiran mereka berada pada level yang tinggi saat ini. Kemudian mereka mampu menangani abstraksi atau semacam kritik-kritik buat mereka. Ya, kemudian mereka masih menunjukkan perilaku dan sikap egosentris. Itu beberapa perubahan pada anak-anak Pathfinder beralih dari adventurer ke Pathfinder. Kemudian juga ada yang mengelompokkan Pathfinder ini ya dari junior Pathfinder, pre-adolescent 10 sampai 12, kemudian teen Pathfinder atau early adolescence 13 sampai 15, kemudian kita sedikit melihat yang middle adolescence walaupun ini sudah di kelas pemimpin utama ya, walaupun mungkin ada di beberapa jemaat yang lain mereka masih di sini. Kita hanya mau melihat perkembangan pertumbuhan mereka, perbedaan ya. Secara fisik kalau yang 10-12 tahun itu sehat dan bugar, tubuh dan pikiran seimbang untuk koordinasi, permainan, baris berbaris dan keterampilan itu mereka sangat gampang bisa mengikuti. Tidak bisa diam, ya, menginginkan banyak kegiatan fisik. Beralih ke 13 sampai 15 mulai agak berubah. Jadi kakak-kakak yang akan terlibat di Pathfinder nantinya tidak bisa disamaratakan mereka semuanya. Sangat berbeda ini anak usia 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 17. Sehingga kalau kita memahami ini, pendekatan kita kepada mereka juga kita bisa sesuaikan dengan kondisi mereka. Secara umum ini, walaupun mungkin ada juga yang bisa sama, gitu ya. Mungkin 10 sampai 15 ada yang masih sama saja kondisinya, tapi secara umum kira-kira seperti ini. 13 sampai 15 secara fisik kesehatan yang sangat tinggi. Pertumbuhan fisik yang cepat disertai nafsu makan yang luar biasa. Mulai kikuk karena pertumbuhan organ tubuh tertentu lebih cepat dari bagian tubuh lainnya ya. Mereka mulai terlihat pertumbuhan-pertumbuhan yang berbeda. Organ seks mulai berkembang ya, dan ini mempengaruhi perilaku mereka. Karena perempuan rata-rata lebih tinggi di usia-usia ini ya. Kemudian 16 sampai 17 banyak mungkin di sini yang mengambil kelas ini yang ada di usia ini karena sedang mengambil kelas Master Guide, berkembang secara seksual, telah mencapai 85% tinggi, kemudian otot juga sedang berkembang. Secara mental, mereka belajar dengan cepat dan dapat menghafal dengan mudah. Ini anak 10 sampai 12. Kalau kakak ambil kelas adventurer di sebelah, di usia adventurer itu 8 sampai 12 tahun itu mereka sangat getol dalam menghafal, sehingga di kesempatan ini di kelas-kelas sahabat, teman, ini mereka sangat getol dan sangat jago menghafal. Ya, bersemangat untuk menyelidiki dan belajar, suka membongkar sesuatu dan melihat bagaimana hal itu dibuat, senang dengan cerita, tertarik mengoleksi. Ya, ini secara mental 13 sampai 15 karena sudah mulai banyak perubahan-perubahan mungkin secara organ-organ seksual dan lainnya, waspada, suka melamun, mereka juga belajar dengan cepat, ya. Kemudian mulai terlihat laki-laki suka dengan ilmiah, perempuan suka dengan urusan-urusan sosial, urusan rumah tangga secara umum. Ada juga yang kebalikan, ya. Kemudian berikut next Kak, tulis. So next slide. Oke, ini untuk sosial, ya. Kalau yang usia 12 tahun mereka suka dengan yang rahasia-rahasia ya, petualangan. Kemudian memiliki semangat mandiri tetapi tetap mau belajar kerja tim. Senang bertualang di alam terbuka. Tadi Kak Jimmy sudah katakan anak-anak usia ini sedikit di dalam ruangan harus lebih banyak di luar ruangan karena memang itulah anak-anak Pathfinder, itulah mereka. Ya. Usia 10 sampai 12 masih memiliki sedikit minat pada lawan jenis. Ya. Kemudian yang 13 sampai 15 ya kawan mulai berkelompok, BFF, ya mulai ada yang namanya best friend forever dan sebagainya. Tuh. Kemudian mencari lebih banyak kebebasan individu ya, memiliki mood yang paling sering berubah-ubah di usia ini ya, sangat menyukai atletik, kadang-kadang bercanda yang kelewatan, setia kawan dan sebagainya.
Kemudian secara rohani, ini mungkin yang saya ingin tekankan sedikit, melanjutkan apa yang Kak Jimmy katakan tadi, yaitu tertarik pada hal-hal rohani dan pada pekerjaan yang berhubungan dengan gereja. Mereka senang sekali kalau kakak bisa perhatikan di gereja atau mungkin pengalaman pribadi, pada usia-usia ini kita senang sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Siap untuk dibaptis. Ya, saya nggak lupa berapa persen tadi yang Kak Jimmy katakan bahwa di usia ini sangat tinggi sekali persentase anak-anak untuk dibaptiskan. Ya, mereka mau menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Ya, kemudian yang 13 sampai 15. 13 sampai 15 minat pada hal-hal rohani sedikit memudar karena mereka dipengaruhi oleh setiap kelompok. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa pada waktu kita mendampingi mereka di usia 10 sampai 12 tahun, pastikan mereka betul-betul sudah memahami secara penuh tentang Yesus itu siapa dan sebagainya sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Karena pada saat itu mungkin 13 masih ya jumlah remaja besar kedua yang dibaptis yaitu 13 tahun. Tapi mulai kalau sudah lewat dari situ sudah mulai berkurang minat. Jadi kakak-kakak kita semua yang terlibat dalam Pathfinder ini menjadi perhatian kita karena tujuan dari Pathfinder ingin bagaimana kita membawa anak-anak kita ini kepada Kristus. Selanjutnya Kak. 15 menit lagi kita tutup sahabat ya. Memotivasi Pathfinder ya, bagaimana kita memotivasi mereka untuk bisa terlibat. Nah, ini sebenarnya saya ingin mengajak beberapa orang untuk memberikan masukan, tapi mungkin karena waktu nanti kakak bisa tambahkan saja mungkin di portofolionya ya, sebagai Master Guide atau MIT, Master Guide in Training dan pengajar dalam kelas Pathfinder dan Direktur Klub Pathfinder, bagaimana kita dapat membantu dan menjaga agar Pathfinder kita termotivasi sebagai individu atau sebagai kelompok, sehingga mereka bisa antusias dalam kegiatan Pathfinder dan memiliki semangat untuk belajar dan tumbuh dalam Kristus. Kita semua punya pengalaman, saya tidak tahu di tempat lain, tapi pengalaman saya di Jemaat Durian, mengurus anak-anak adventurer atau yang paling banyak senang mengikuti adalah usia adventurer. Anak-anak Pathfinder mulai malas-malas, kita sudah mulai susah cari mereka untuk kumpul dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memotivasi mereka? Ya, kakak bisa tambahkan di portofolio nanti. Jadi kita tidak perlu mengambil waktu banyak untuk mendiskusikan di sini. Lanjut Kak Enzo. Ini lanjut ya. Bagaimana kita memotivasi mereka? Kakak bisa tambahkan ya. Ini sudah di sini. Kita harus perlu bangun hubungan dengan mereka. Ya, bagaimana kita memahami mereka secara individu masing-masing anak, karena setiap anak itu berbeda. Jadi kita bangun hubungan dengan mereka. Kemudian kita harus menjadi model, contoh atau panutan. Kemudian waspada bias. Ini maksudnya kadang-kadang mungkin ada yang kita tanda kutip favoritkan. Oh ini anak karena baik atau sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi mungkin oh mamanya teman saya, oh mamanya seperti itu. Waspadai bias. Kemudian memberi kesempatan bagi remaja untuk mengambil inisiatif. Ya, selalu dorong mereka untuk memberikan tanggapan, memberikan ide, apabila melakukan sesuatu, biarkan mereka mengambil inisiatif. Kemudian libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Ya, jangan semuanya pengurus yang lakukan. Kita duduk bersama dengan mereka, libatkan mereka. Kemudian buat peer influence menjadi positif. Maksudnya pengaruh dari teman-teman ini, pengaruh-pengaruh yang positif kepada masing-masing anak remaja. Lanjut, masih memotivasi Pathfinder, melibatkan Pathfinder dalam aktivitas yang membangun hubungan positif antara mereka dan orang dewasa, ada hal mendasar dalam pelayanan Klub Pathfinder. Ya, penting sekali untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Ya, kadang-kadang kalau kurang akrab tanda kutip dengan mereka, itu yang akan kita kesulitan. Belajar dari pengalaman juga bagaimana kita bisa tanpa harus memaksa-maksa tanda kutip, mereka akan terlibat karena kita punya hubungan yang positif dengan mereka. Kemudian yang berikut, ajarkan dan bermain game yang dapat menolong mereka untuk kenal satu sama lain, terlibat secara aktif.
Ini yang tadi Kak ini katakan, ya selain kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya, kita ajarkan mereka bermain game. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikut, Kak Enzo. Ya, pedoman memimpin untuk permainan game ini sendiri ya. Jadi kalau kita sebagai pendamping atau kakak pembina di kelas Pathfinder, kita mesti kreatif tentunya ya, apalagi menghadapi anak-anak yang sekarang ini semua di tangannya tuh gadget. Bagaimana mengalihkan mereka untuk tidak pegang gadget ya. Yaitu salah satunya dengan bermain game. Pastikan game tersebut sesuai untuk kelompok umurnya ya. Kemudian ketahui aturan secara menyeluruh. Libatkan pemain ke dalam formasi dengan cepat dan tanpa kebingungan. Secara umum di sini maksudnya adalah persiapan. Persiapan direncanakan dengan baik. Jadi gamenya itu tidak tiba akal. Datang-datang, anak-anak mari kita keluar, kita main game. Kemudian pikir-pikir main game apa ya? Main game apa ya? Baru mau dipikirkan. Harus dipersiapkan baik-baik. Karena gamenya ini pun harus mengarahkan mereka untuk kehidupan spiritual mereka salah satunya ya, termasuk fisik mereka, tapi untuk mereka bisa mengenal bagaimana bekerja sama, bagaimana tidak iri kepada teman-teman, bagaimana mereka harus bertumbuh dengan baik. Itu intinya ya di dalam pedoman memimpin mereka bermain. Persiapkan baik-baik. Jangan datang baru pikirkan, oh kita mau main game ini, kita mau main game ini, dan sebagainya. Lanjut Kak. Nah ini yang programming yang efektif ya. Ini sudah jelaskan panjang lebar tadi. Jadi di sini adalah membimbing kehidupan remaja menuju kehidupan kekal adalah pekerjaan paling penting yang diberikan kepada manusia dan hendaknya direncanakan dengan baik. Direncanakan dengan baik. Jangan sampai kita tiba di kelas baru Bapak ngalor ngidul mikir apa yang dilakukan. Kita turut bertanggung jawab atas masa depan mereka. Jadi rencanakan program untuk mereka dengan baik. Ya, jadikan program Anda program yang seimbang dengan penekanan pada spiritual, fisik, mental, dan sosial. Ya, 4 hal ini. Kemudian sebuah rencana perlu diuraikan dan diikuti dengan hati-hati. Ya, tentunya kalau kita sudah buat rencana tapi kita tidak ikut rencana tersebut, kita tidak jalankan, apa gunanya? Ya, pemrograman yang baik adalah salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pengoperasian sebuah klub. Sebuah program dengan tujuan yang luas harus dikembangkan terlebih dahulu per tahun. Kemudian mungkin kita kecilkan per triwulan, per trimester, kemudian mungkin bulanan, kemudian mungkin mingguan, tergantung masing-masing klub. Tetapi tentunya kita punya program yang besar, kemudian bagaimana kita pilah-pilah di setiap waktu, per bulan, per triwulan, dan sebagainya. Berikut Kak Enzo, kebutuhan perkembangan anak-anak Pathfinder. Pada saat kita menyusun program, ya pada saat mau kegiatan apa yang kita lakukan, lebih banyak kegiatan outdoor, camping, mungkin hiking dan sebagainya. Di perencanaan itu harus ada, harus dimasukkan, ya kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan usia mereka. Kemudian program direncanakan dengan baik akan menghindari banyak masalah dan kesalahan, ya. Jadi dari awal sudah harus benar-benar dipertimbangkan apa-apa yang harus dilakukan. Para Pathfinder belajar dari teladan para pemimpin mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Di klub yang berdisiplin baik, program dimulai tepat waktu, seluruh staf ada tepat waktu, dan program berjalan lancar hingga selesai. Ya, jadi tidak berantakan, tapi semua berdasarkan perencanaan yang baik oleh staf atau pemimpin di Pathfinder. Selanjutnya, ya, ini juga bagaimana berinteraksi dan melibatkan Pathfinder dalam kegiatan. Dalam program yang sudah disusun dalam sebuah klub, ada kegiatan di mana tanggung jawab harus dilakukan bersama, termasuk interaksi yang tepat. Ya, bagaimana di dalam perencanaan itu kita pikirkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa terlibat dengan baik. Ya, bagaimana kita memperlakukan anak-anak Pathfinder di setiap level sangat vital ya dalam keterlibatan mereka. Kemudian kualitas pemimpin Pathfinder serta rapat staf adalah hal yang vital untuk memastikan program berjalan dengan baik. Jadi meeting
antara staf, pengajar, bagaimana minggu depan kita mau bikin apa, walaupun sudah ada program yang besar, tentunya refer ke situ, ya, supaya semua kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan usia anak-anak Pathfinder. Selanjutnya, nah, ini adalah kualitas dari pemimpin Pathfinder yang anak-anak ingin lihat, ya, dari seorang pemimpin menjalani kehidupan yang berpusat pada Kristus, mencintai anak muda, memiliki visi, memiliki misi, memiliki integritas, ya, menepati komitmen, memahami ciri-ciri perkembangan pra remaja dan remaja. Ini penting, ya. Kemudian senang mempelajari keterampilan baru, mengembangkan kemampuan untuk mengatur, memiliki kestabilan emosi. Ya, ini penting. Memancarkan martabat kehadiran yang menjamin ketertiban, kemudian menjaga hubungan kerja yang baik dengan sesama staf. Ini adalah kualitas pemimpin yang harus dimiliki oleh pemimpin Pathfinder. Berikutnya lagi, masih lanjutan juga, menjaga hubungan baik dengan orang tua, ya, banyak akal dan kreatif, menambahkan semangat kerjasama, optimis, memiliki selera humor. Ini penting karena mendampingi anak-anak, ya, mampu mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, tidak one man show, ya, tetapi bekerja secara tim. Lanjut, disiplin, ya. Mungkin ini ada beberapa slide, ya. Lanjut ke ini cuman, ya. Lanjut, tujuan disiplin, ya, mendidik anak untuk dapat mengatur diri sendiri, ya, harus diajar percaya diri sendiri dan pengendalian diri. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah bagaimana kita berharap anak-anak ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, ya. Tujuan mendisiplin anak-anak haruslah untuk membimbing mereka menjadi putra dan putri Allah, bukan untuk mendiskreditkan mereka atau membuat mereka lemah atau malah membuat mereka tidak ingin lagi kembali ke Pathfinder, ya. Menurut Ellen G. White, disiplin mempunyai tujuan sebagai berikut: perintah atas diri, menaklukkan kuasa kemauan, memperbaiki kebiasaan, penurutan mereka, kemudian menghancurkan benteng setan. Ini adalah tujuan disiplin tersebut. Disiplin yang tepat membuat lingkungan yang mendukung sikap ceria, penekanan pada bimbingan bukan mengekang, konstruktif bukan destruktif, ya, bukan membuat mereka lemah, tidak melemahkan, mendorong pengendalian diri, kemudian mengajar anak untuk melakukan hal yang benar dan mencegah masalah. Disiplin itu manfaatnya, tumbuhnya kepekaan, tumbuhnya kepedulian, mengajarkan keteraturan, percaya diri, tumbuhnya kemandirian, membantu anak-anak yang sulit. Ini manfaat daripada disiplin-disiplin yang sudah kita tetapkan di dalam klub. Lanjut. Panduan disiplin yang seimbang. Tetapkan aturan dan regulasi dan sistem poin. Seperti tadi Kak Timi sudah sampaikan, ya. Kemudian aturan harus sedikit dipertimbangkan dengan baik dan dapat ditegakkan. Jangan sampai kita buat disiplin tetapi kita tidak tegakkan. Berikan renungan tentang disiplin yang menjelaskan janji dan hukum. Sampaikan kepada anak-anak, ya. Kemudian berunding dengan mereka, ya, yang bersalah sebelum tindakan disipliner. Berdoa bersama mereka apabila ada yang melakukan kesalahan. Orang tua perlu memahami pentingnya pelatihan disiplin klub. Ya, jadi ini tidak serta-merta anak bersalah dihukum. Anak melakukan direview. Itu dibuat dan disepakati secara bersama sehingga mereka juga ikut bertanggung jawab. Berikut. Mencegah terjadi disiplin, ya. Balik lagi kepada rencana. Rencanakan program yang kegiatan yang ekstensif. Jangan pernah datang ke tempat kegiatan tanpa persiapan, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang harus terjadi disiplin. Bersikap ramah, perhatian, mudah didekati, ya. Jangan sampai anak-anak takut sama kita. Kembangkan rasa humor, hindari penggunaan ejekan dan sarkasme, ya, atau memberikan istilah kepada anak, melabel anak-anak. Oh, ini anak nakal, oh ini anak. Itu tidak boleh. Jangan menjadi pencari kesalahan, ya. Bersikap adil, tidak memihak, tunjukkan pengendalian diri, perhatikan penggunaan suara Anda. Ya, ini juga penting, jangan sampai kita membentak dan sebagainya.
Pertahankan kontak mata dengan mereka agar kita akrab dengan mereka. Berikan instruksi dan perintah yang jelas dan tepat. Ya, hilangkan tingkah laku yang bisa menimbulkan ejekan. Ya, ini bagaimana mencegah terjadinya tindakan disiplin. Berikut, masih ada? Kayaknya ini tindakan kalau anak-anak melakukan sesuatu, disiplin yang boleh dilakukan kalau mereka melakukan apa ya? Kalau mereka membangkang secara jelas, tidak dapat dibenarkan. Tidak senonoh mungkin mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Tidak suka terhadap atasan, dia menunjukkan itu dengan jelas. Bahasa kasar, melukai orang lain, merusak properti, menyontek dan mencuri. Kalau ini seperti ini kita tidak inginkan, ini kita masukkan di dalam aturan dan sepakati di awal. Ya. Do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang do's adalah mendisiplin dengan kasih dan kebaikan, personal counsel secara one by one, tidak marah di depan umum, menilai secara kelompok, tidak perolangan, perhatikan perbedaan setiap individu, keluarkan jika perlu. Ya. Yang tidak boleh adalah menghukum dalam keadaan marah, gunakan ancaman, paksa meminta maaf di depan umum, tahan setelah pertemuan klub, karena kamu bersalah kamu tinggal, ya, tidak boleh. Tetapkan tugas tambahan, terapkan disiplin don't scare, artinya kasih pakai topi katanya untuk menunjukkan bahwa dia bersalah, gunakan hukuman fisik, itu yang tidak boleh, ya. Kemudian prosedur disiplin, bicara dengan bijaksana, jelaskan apa yang diharapkan, lakukan kunjungan pribadi dan berdoa, berunding secara pribadi dengan mereka, minta kerjasama dengan sungguh-sungguh berdoa dan berdoa dengan mereka, ya, janji dengan orang tua, kemudian kemudian beritahu orang tua tentang pertemuan, kunjungi anak-anak itu secara pribadi, ya, itu prosedur disiplin terhadap anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak tepat. Lanjut, habis. Thank you, terima kasih banyak. Mohon maaf, buru-buru karena sudah lewat 10 menit. Mudah-mudahan buat kakak-kakak yang tidak sempat join di sini, video ini bisa mereka ikuti. Mungkin mereka juga bisa dapatkan dari bahan PPT atau PDF-nya nanti. Demikian Kak Enso, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Kak Juwita atau Kak Ronald. Oke, baik. Makasih Kak Enso. Kak Rineka, terima kasih banyak untuk materinya. Sama Kak. Semoga materi ini bisa jadi motivasi buat kita yang hadir pada malam ini. Walaupun kita tahu bersama bahwa ada gangguan ya. Tapi tidak mengapa. Memang setiap kali kita melakukan pelayanan banyak gangguan, tapi itu tidak menjadi halangan buat kita. Kita harus tetap semangat, kita harus maju terus ya. Amin. Kakak yang hadir, jangan putus semangat. Semoga materi dari Kak Rineka ini bisa memberikan motivasi untuk kita menjalani kegiatan pelayanan di klub kita masing-masing di jemaat. Nanti untuk yang ikut di materinya Kak Rineka, tinggal chat ke Kak Rineka ya untuk catatannya dan ide klub, tinggal difoto dan dikirim ke WA-nya Kak Rineka. Dan apabila yang lain sebagian mengikuti, nanti dari panitia akan share ke kakak ya. Jadi jangan takut atau jangan berpikir kita tidak akan menyelesaikan ini. Tidak masalah kakak ya. Oke, makasih banyak Kak Rineka dan kakak yang hadir pada malam hari ini. Mungkin Kak Enso kita akan bergabung ke itu ya, ke room utama atau gimana Kak Enso? Ya, mari kita gabung ke room utama semuanya.